Alright, ini dia yang ditunggu-tunggu, makeover kamar part 1. Sebenarnya gue itu udah renovasi kamar dari bulan Juli kemarin, tapi baru selesai diedit sekarang ini. Nah, ini adalah gambaran kamar gue yang akan direnov. Tahap pertama adalah pengecatan. Oke, renovasi hari pertama. Jadi gue akan mulai dari pencopotan si poster-poster Harry Potter ini sebelum dicat dan ditambal dan segala macamnya lah. Mari kita copot. Jadi gue dibantu sama abang gue. Diam gak sih? Diam. Let's go. Gak rela banget dicopot. Kenapa gue bilang gak rela? Karena poster ini udah menemani gue dari gue berkembang lah di TikTok. Poster ini udah nemenin gue dari waktu umur followers gue masih 100.000. Oke, tahap pencopotan poster udah. Tinggal nanti gue bakal nyopot wallpapernya, sisa wallpaper. Itu besok akan dilanjut sama tukang yang akan kesini untuk mulai pengerjaan penambalan yang bolong-bolong sama dicat. Jadi kemungkinan akan butuh waktu 2 hari. So, lanjut besok. Setelah nyopotin poster, jangan lupa juga nyopotin wallpaper yang udah pernah dipasang. Kalau udah copot semua, lanjut hari kedua. Hai guys, ini pagi banget, jam 8 pagi. Gue pertama kalinya bangun sepagi ini. Jadi hari ini tuh udah mulai proses pengorokan dinding, penambalan sama pengecatan. Kayaknya akan membutuhkan waktu 2 hari. So gue pengen ngecek langsung aja ke abang kontraktornya. Nah, waktu itu tuh gue bingung karena lagi PPKM dan lagi pandemi. Ada nggak ya yang bisa bantu gue untuk merenovasi kamar? Setelah melakukan research, akhirnya gue menemukan salah satu aplikasi namanya Gomandor. Ini nggak di-endorse, jadi kalau misalnya kalian butuh jasa apa aja, kalian bisa ngecek dari Gomandor. Jadi sebelum dicat itu tadi tembok gue dikerok dulu, karena di tembok sebelumnya itu lembab banget. Setelah dikerok, baru dilapisin cat pertama. Catnya itu akan warna putih dan warna grey di tengah. Nah, kalau misalnya udah dicat lapisan pertama, baru di lapisan kedua kayak gini. Nah, ketika udah dicat lapisan kedua, gue tuh bener-bener kaget banget karena ini tuh memenuhi ekspektasi gue gitu loh. Ya, seperti yang kalian lihat, cuma di tengahnya aja warna abu-abu, sedangkan di sekelilingnya itu warna putih. Nah, kurang lebih warnanya tuh kayak gini. By the way, corak-corak kayak gitu emang karena belum kering ya. Nanti kalau udah kering bagus sendiri kok. Nah, di part 2 nanti akan lebih fokus untuk pemasakan elektronik kayak lampu-lampu gitu. So, lanjut di hari ketiga ya semuanya. Oke, ini dia lanjutannya. Pemasangan dekorasi di hari ketiga. Kira-kira habis berapa ya? Sebelum pemasangan dekorasi, yuk dilihat dulu kamar gue sebelumnya. Nah, kamar gue tuh sebelumnya kayak gini. Nah, kalau afternya kayak gini. Menurut kalian gimana desainnya? Bagus nggak? Untuk desain kamar ini gue dibantu sama tiktokers juga yang suka ngerenov kamar gitu loh. Namanya Kak Orbit. Shoutout dulu buat Kak Orbit yang mau disusahin nih sama gue. Oke, langsung aja yuk. Yang pertama, mari pasang lantai vinyl stiker dulu. Lantai vinyl stiker ini gue pilih yang warna abu muda, karena kan nuansanya akan ada grey-greynya gitu kan. Gue beli lantai stiker ini kurang lebih 34 pieces dengan harga 9.000 satunya. Tapi nggak gue pasang semua, karena kan nanti di bagian sana ada dipasang divan. Cara masangnya juga gampang banget kok, tinggal dilepas aja stikernya. Habis ditempel langsung dilap deh. Kurang lebih lantainya kalau dipasang jadinya kayak gini. Bagus kan dengan modal 9.000. Nah, setelah masang lantai, dilanjut masang elektronik. Untuk elektronik semuanya gue percayakan sama Bardi. Yang pertama ada Bardi Smart Light Bulb. Gue beli lampu ini sekisaran harga 100.000 dan akan gue pasang di lampu tengah. Tapi gue pakai barang Bardi ini semuanya awet banget. Jadi menurut gue dengan harga segitu ya udah worth it lah. Untuk keterangan lampu sendiri bisa diubah-ubah lewat aplikasinya Bardi. Mau warna ungu bisa, mau ajab-ajab juga bisa. Yang penting sekaha kalian aja, suka-suka hati kalian. Kalau udah masang lampu tengah, dilanjut masang LED strip. Sama kok, LED stripnya juga dari Bardi. Nah, untuk ukuran kamar gue pakai 4 pieces dari LED stripnya Bardi. Jadi kurang lebih ada 8 meter lah. Nah, untuk harganya sendiri itu di kisaran 85.000 lagi diskon nih. Jadi kalau beli 4 ya kisaran 360 ribuan. Dan tenang aja, di LED stripnya itu udah ada lemnya, jadi tinggal nempel kok. Nah, ini tuh bukan kali pertama gue pakai LED stripnya dari Bardi. Sebelum direnovasi juga udah make, karena lampunya juga pas banget buat ngebantu record POV. And by the way, kalau misalnya kalian pengen samaan pakai barang Bardi juga, kalian tinggal klik link yang udah aku taruh di caption nanti ya. Lumayan itu mumpung lagi diskon. Nah, yang gue bilang di LED stripnya juga udah ada lemnya, jadi langsung nempel. Untuk lemnya sendiri lumayan kokoh kok, tapi yang nggak bertahan lama. Kalau udah terpasang tinggal dipasang konektornya. Ini fungsinya juga sekalian buat konekin ke aplikasi. Dan tara, lampunya nyala. Sama kayak lampu tengah, ini tuh kita bisa atur juga via aplikasi, nggak warna putih doang. Pokoknya kalau misalnya kalian pakai lampu Bardi, gampang banget deh buat nyeting warnanya di aplikasi. Kalau mau ganti warna jadi pelangi juga bisa. Atau kalau misalnya kalian pengen jadi kayak mode ajab-ajab juga bisa. Pokoknya it's totally worth it deh dengan harga segini menurut gue. Oke, LED stripnya udah kelar, lanjut pemasangan elektronik lainnya. Nah, kali ini gue mau masang smart plug dari Bardi juga. Ini Bardi nggak mau sponsorin gue gitu. Canda ya Bardi. Oke, smart plug ini layaknya plug biasa, tapi ya keunggulannya bisa diatur lewat aplikasi. Kalau plugnya udah dipasang, lanjut pakai extension power strip.
Di sini gue pakai 2 power strip buat kamar gue. Kelebihan dari power strip ini ada 3 soket USB sama 4 soket EU. Dan sama, bisa diatur lewat aplikasi juga. Alright, segitu dulu untuk pemasangan elektroniknya. Kita lanjut pemasangan dekorasi-dekorasi lainnya di part 2. Di part selanjutnya kemungkinan akan lebih banyak racunnya. So let's go. Hai guys, ini adalah pemasangan dekorasi part 2. Nah, untuk pemasangan dekorasi yang pertama, ini gue pengen nempel-nempel yang di dinding dulu nih. Yang pertama ada rak dinding tempel. Sebelum mulai dibor, ini tuh harus dihitung nih jarak antara lubangnya biar nanti nggak salah aja. Semoga berhasil deh, ini gue udah lama nggak main bor. Seharusnya kalau ngikutin desain kamar dari Mas Orbit, rak dinding ini letaknya di atas gantungan baju. Tapi karena gue ngide, jadinya di sisi satunya deh. Kalau misalnya kalian beli rak dinding ini, tenang aja, udah dapat baut dan segala macamnya kok. Untuk memudahkan kalian beli produknya, aku taruh link di bio aku yang nomor 2 rak dinding tempel. Dan ini dia hasilnya. Di atas sana sih gue cuma naruh kamera aja. Nextnya masang tiang buat jaket-jaket gue. Ini karena gue gak bisa masang, jadi gue dibantu sama orang rumah. Kalau mau beli, linknya ada di bio aku nomor 3 ya. Kalau udah ada tiang buat baju, kayaknya gak pas kalau gak ada hanger. Hanger yang gue pakai ini biasanya dipakai di distro-distro gitu. Harganya cuma 22.000 udah dapat 12 pieces. Nextnya masang jendela lipat. Untuk menyesuaikan dengan warna kamar, jadi gue pilih warna abu-abu. Kali ini masangnya gampang banget karena tinggal ditempel aja. Nextnya, karena gue masih kangen sama Harry Potter, jadi gue akan nempelin 8 poster Harry Potter. Kira-kira di sini ada Potterhead nggak ya? Kalau ada, rumah kalian apa nih? Kalau aku Hufflepuff. Nah, ini dia 8 poster Harry Potternya. Buat yang nanya aku ngoperin di mana, klik link nomor 6 di bio aku ya. Setelah masang poster Harry Potter, mari memasukkan dekorasi terpenting banget nih, yaitu rak skincare. Karena gue udah bosan dengan warna putih, jadi gue akan ngakalin dengan ditempel stiker kayak kayu gitu. Motifnya 11-12 kayak lantai vinil gue. Stiker ini akan juga gue pakai buat ditempel di pintu gue. Pemasangannya juga gampang kok kayak lantai vinilnya. Cukup dilepas stikernya udah dinempel. Kalau udah selesai tinggal dipasang lagi baut-bautnya dan tara, udah jadi. Ini adalah sebuah life hack sih. Nah, di bagian bawahnya tinggal diisi masker. Alright, untuk di atas mejanya, gue naruh rak skincare utama yang akan gue pakai setiap malam atau setiap pagi. Dari mulai facial wash, terus diisi toner-toner, masker mugwort favorit gue, hair tonic, krim, parfum, deodoran, dan ada drawer kecilnya juga. Pokoknya muat banyak deh nih tempat. Harganya juga mudah murah banget. Dan untuk pembelian di link nomor 7 ya di bio gue. Di sebelah rak skincare utama gue taruh tempat tisu. Di atas tempat tisu gue taruh acrylic planner buat nulis planning. Oke, bentar gue narik nafas dulu. Ini dia super mega bintang kamar gue. Gue kasih nama TV baling-baling bambu karena bisa muter-muter kayak gini. Udah lihat kan harganya murah banget gak sih? Cuma 18 juta. Oke, di sebelah kanannya super mega bintang kita taruh tong sampah. Dan di sebelah kirinya kita taruh dekorasi daun palem kering. Sebenarnya ini untuk mengisi space aja sih, biar estetik gitu, ya gak sih? Move dulu ya dari super mega bintang. Ini adalah kaca favorit gue. Harganya lumayan tapi cukup worth it. Kenapa? Karena di belakangnya ini ada lampunya coy. Ini kaca benar-benar sama banget kayak yang didesain sama Mas Orbit. Nah, kurang lebih kayak gini deh kamar gue so far. Menurut kalian gimana nih? Udah bagus belum? Tapi belum selesai di situ aja karena masih ada satu part lagi untuk pemasangan dekorasinya. So, lanjut di part selanjutnya ya teman-teman semua. Hai semuanya, ini adalah pemasangan dekorasi part terakhir. Guys, akhirnya setelah 5 hari nunggu, kerangka kasur gue sampai juga. Iya, setelah 5 hari nunggu, ini adalah salah satu barang terpenting di kamar gue, yaitu divan kasur. Untuk ukuran divannya, itu gue pilih di 120 x 200 karena ngikutin kasur juga. Untuk harga di kisaran 3-3,5 juta, menurut gue it's really worth it. Karena kan ini custom dan warnanya juga kalian bisa milih. Sebenarnya pembuatan aslinya itu sekitar 7 hari sampai 10 hari. Tapi karena dekor aku tahu gue pengen ngevlog, jadinya dicepetin deh sama mereka. Gimana, bagus gak menurut kalian divan kasurnya? Setelah masang divan kasur, wajib lah ditaruh juga kasurnya. Ngikutin ukuran divan kasur, ini kasur gue sendiri juga ukurannya di 120 x 200. Kalau misalnya kalian pengen samaan, tinggal klik link di bio gue nomor 18 ya. By the way, lihatlah betapa bodohnya si Andi ini, bisa masuk gak bisa keluar. Untung tubuh gue yang mungil ini bisa menyelip-nyelip di antara kasur. Dan lihat, gue nemu spray estetik cuma di harga 80.000 doang dong. Udah dapat spray buat kasur, bantal sama guling. Dan untuk bahannya juga adem banget. Kalau misalnya kalian pengen beli, ada di link di bio gue nomor 17 ya guys. By the way, kenapa gue beli semua barangnya online? Karena waktu itu tuh masih PPKM dan kita tuh kayak gak bisa keluar gitu loh kalau di Jakarta. Ya gak Jakarta doang sih, di Pulau Jawa dan Bali maksudnya. Ditambah kalau misalnya beli online kan ada diskon-diskon gitu, jadi ya kita diskon wajib banget lah beli. Nah, walaupun gue tidur sendiri, gue itu wajib banget punya 2 guling sama 2 bantal. Sebenarnya punya 2 guling agak worry, takutnya satunya nanti berubah jadi poci, kan agak ribet kalau malam. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah, pahit maaf. Ini kenapa jadi curhat ya? Oke lanjut. Ini kita masang karpet bulu gitu. Gue beli ini di harga 30.000 doang dan kualitasnya udah bagus banget.
Nextnya di dekat jendela gue pasang meja kecil kayak gini buat naruh barang-barang gitu. And here's the look. Gue suka banget karena semua di dalam sini tuh minimalis dan simple. Nah, biar makin estetik gue pengen nambahin Bardi Smart Wake Up Light. Ini ada lampu tidur gitu yang bentukannya tuh agak mirip bulan. Dan fungsinya tuh banyak banget. Untuk harganya sendiri di kisaran harga 420 ribuan. Lampu ini tuh bisa memvisualisasikan kayak matahari terbenam dan matahari terbit. Jadi kalau misalnya kalian bangun pagi-pagi kayak ada matahari lah di kamar kalian. Dengerin sebentar deh. Iya, ada fitur suara jangkrik dan ada radionya juga. Selanjutnya ada Bardi Smart IA Remote. Karena tema kamar gue adalah smart bedroom, jadi gue pengen barang elektronik gue ngedukung gue semua. Nah, Bardi IA Remote ini tuh pengganti remote guys. Remote apaan aja guys, kayak remote TV dan remote AC gitu. Tapi bisa diatur lewat aplikasinya Bardi. Jadi kalau misalnya remote kalian hilang, kalian bisa kontrol semuanya lewat aplikasi Bardi deh. Nah, ini dia kamar impian gue udah jadi semua. Thank you so much ya yang udah ngikutin 4 part. Dan semua barang-barang yang ada di kamar ini kalian bisa beli online juga samaan kayak gue. Bentar deh, kayaknya masih ada yang kurang deh buat di space di situ. Kita sulap dulu. Tara, Neon Lights dengan nama TikTok gue Arya Avandi. Alright, segitu dulu ya untuk video renovasi kamarnya. Terima kasih semuanya.